Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Keisuke. Kali ini saya akan membuat video tips dan trik bagaimana memecahkan botol untuk pemula. Dari beberapa video yang sudah saya posting, saya publish, ternyata masih banyak teman-teman yang belum bisa untuk memecahkan botol dengan cara menapakkan dengan telapak tangan. Nah, di sini saya ingin berbagi beberapa tips dan cara mudah untuk memecahkan botol-botol tersebut. Dari beberapa cara, ada cara dengan telapak tangan, kemudian teknik pukul seperti ini, ada juga pakai siku, kemudian ada juga pakai punggung tangan ini, ada juga pakai yang kepala. Di sini tips yang mudah. Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Keisuke Sound. Oke, langsung saja kita ke tips pertama. Tips pertama untuk memecahkan botol, yang pertama adalah pemilihan botol. Bagi pemula atau yang belum pernah atau yang sudah mencoba namun gagal, berikut tipsnya. Satu, untuk pemilihan botol, pilih botol yang mudah pecah dulu. Botol yang tipis, misalkan di sini ada botol ini, botol Piranti, kemudian ada botol madu, kemudian ada botol bekas kerating daeng, ada botol bekas UC, dan ada botol besar ini, botol bekas sirup. Nah, untuk pemilihan misalkan satu, pilih botol yang beling ya, jangan pilih botol yang seperti ini. Ini botol plastik itu nggak bisa pecah meskipun dipukul seperti apa. Nggak pecah karena botol terbuat dari plastik. Oke, tips pertama, pilih botol yang mudah pecah dulu. Misalkan di sini bisa pilih, cari botol Piranti atau botol madu atau botol kerating daeng. Itu botol yang mudah pecah. Kalau untuk botol UC itu lebih tebal dan butuh latihan untuk memecahkannya dalam sekali atau dua kali atau beberapa kali pukulan. Dan ini untuk tingkat lanjutan saja. Untuk tahap pemula, pilih botol yang mudah pecah. Di sini ada beberapa botol ini, silahkan pilih, silahkan cari. Kemudian dua, teknik pemukulan. Di sini teknik pemukulan saya contohkan di sini. Coba pakai ini, pegang botolnya kuat. Usahakan botolnya kering. Kalau basah dilap dulu, dilap pakai kain agar kering, jadi tidak licin dan tidak lepas waktu dipukul. Kemudian selanjutnya pukul menggunakan tangan, tapak tangan bagian yang tulang ini, tulang pangkal tangan ini bagian yang keras untuk memukul atau menyodok, nanti bisa pecah. Yang terjadi ketika kita memukul botol ini adalah, ini kita menggunakan tutup ya, tutup botolnya, terus di dalamnya diisi air sekitar 5 cm 5 cm dari ujungnya. Ini kosong, isinya udara. Ini kelihatan ya. Jadi ketika kita pukul dengan sekuat tenaga, tekanan dari pukulan tadi akan mendorong udara yang ada di sini, kemudian mendorong air hingga ke dasar botol. Dan waktu di dasar botol tekanannya
dasar botol tidak mampu menahan tekanan sehingga bisa pecah. Jadi itu proses yang terjadi ketika kita melakukan pemukulan dengan tekanan tertentu. Dalam hal ini kita gunakan sekuat tenaga untuk memecahkan dasar botol. Jadi lalu kemudian ada lagi bagaimana dengan tenaga dalam. Tenaga dalam ini 100% ilmu fisika ya. Terus kemudian bagaimana dengan tenaga dalam? Kalau tenaga dalam itu juga ada fungsinya, ada gunanya. Jadi setiap manusia itu punya tenaga dalam, cuma bedanya terlatih atau tidak terlatih, sudah dibangkitkan atau belum. Jadi ketika menggunakan tenaga dalam, nanti tenaga dalamnya berfungsi sebagai tameng atau pelindung saat pemukulan. Misalkan jika orang yang belum berlatih atau belum terbiasa berlatih tenaga dalam, nanti saat pemukulan kemungkinan bisa sakit bagian tangannya ini. Tapi yang sudah berlatih nanti bisa terlindungi, tidak sakit, atau misalkan sakit itu lebih kecil intensitasnya karena fungsinya untuk sebagai pelindung dan tameng bagi praktisinya. Begitu. Itu penjelasan tentang tadi. Sekarang bisa kita coba misalkan pakai botol ini. Botol ini juga boleh atau botol ini juga boleh. Tips ketiga yakin. Harus yakin kalau bisa pecah. Tanpa keyakinan akan susah untuk melakukannya, karena nanti kemungkinan bisa timbul keraguan dan ketakutan saat melakukan pemukulan. Bisa ragu botolnya tidak pecah atau ragu akan sakit tangannya. Nah, itu yang menghambat biasanya. Jadi lakukan saja dengan yakin. Di sini saya contohkan ya. Ini usahakan botolnya sudah kering. Kemudian dipegang keras, pegang gini ya. Kalau saya suka pakai teknik ini, pegang gini. Ini isinya sama, kurang lebih 5 cm dari ujungnya, ini kosong. Ini pukul dengan ini ujung tulang ini, usahakan pas di sini. Pukul sekuat tenaga. Terus untuk memudahkan konsentrasi, lakukan nafas pemanasan dulu. Misalkan ditarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Konsentrasikan pada titik di sini, konsentrasi, kemudian pada ini. Ini basah, saya keringkan dulu. Ini. Kemudian jika sudah, bismillah, jika sudah merasa yakin, pukul dengan sekuat tenaga. Ini di sini, di sini. Bismillah. Itu nggak pas. Kalau yang pas itu suaranya seperti ini. Nah, itu bisa di apa ya, dititeni atau bisa didengarkan dari suaranya. Jika mengenai di sini, nanti kemungkinan besar tidak akan pecah. Tapi jika kena pada pangkal sini, nanti bisa pecah. Dan teknik ini bisa dicoba pada botol-botol ini, botol-botol yang mudah untuk dipraktekkan dulu bagi pemula. Jika sudah berhasil, nanti bisa ke tahap selanjutnya, misalkan pakai botol UC yang lebih tebal atau botol sirup yang lebih besar dan lebih tebal. Sekian video kali ini.
jika ada yang ditanyakan atau hal-hal tentang pemecahan botol ini bisa berbagi, bisa share dan komen di bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Demikian tips dan trik. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Kesukesan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.